sandarkan harapku hanya kepadamu. Hatiku selalu tertuju padamu, Kaulah harapanku, penulis hidupku, jalan hidupku, seluruh nafasku untuk ceritakan semua kebaikanmu. Segenap hidupku hanya untuk senangkanmu. Kaulah Yesus, Juru Selamatku. Hatiku selalu tertuju padamu, Kaulah harapanku, penulis hidupku, jalan hidupku, seluruh nafasku untuk ceritakan semua kebaikanmu. Segenap hidupku hanya untuk senangkanmu. Kaulah Yesus, Juru Selamatku. Kini ku temukan kasih yang sejati, takkan ku lepaskan selamanya. Jalan hidupku, seluruh nafasku untuk ceritakan semua kebaikanmu. Segenap hidupku hanya untuk senangkanmu. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Juru Selamatku. Kau yang memahamiku, Kau yang paling mengenalku, Kau selalu besertaku, takkan pernah Kau meninggalkanku. Aku mengerti, aku sangat berarti. Sekarang dan selamanya Kau buktikan Kau selalu
Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Sangat mengucap syukur dan memuji Tuhan jika pagi ini kita dapat beribadah bersama secara online lewat channel YouTube GKDI Official Tangerang. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus. Kemudian kita siapkan persembahan kasih untuk pelebaran kerajaan Allah. Persembahan dapat langsung ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Mari kita ikuti firman Tuhan dari awal hingga akhir, hanya fokus kepada Dia. Akhir kata kami mengucapkan, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Pagi hari yang indah buat kita hari ini. Kita akan beribadah, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita akan bacakan Mazmur terlebih dahulu di Mazmur 28 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengarkan suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab Ia beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, bersyukur Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang sungguh baik, menjaga setiap kehidupan kami, langkah-langkah kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan untuk menyatukan hati pikiran kami,
mempersiapkan hati kami Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau dengan puji-pujian kami, dan juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami berdoa Bapa, biar setiap firman-Mu nanti yang ditaburkan bisa bertumbuh dalam setiap hati kami. Dan berdoa Tuhan buat setiap saudara-saudari dimanapun saat ini berada, di tempat kami yang berbeda, di rumah kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan turun di tempat kami, sehingga ibadah kami penuh dengan sukacita dari awal pertengahan hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan acara ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan kita. Kita percaya janji Tuhan seperti fajar pada pagi hari yang selalu menyinari hati kita. Mari kita datang dan bersyukur kepada-Nya. Walaupun banyak masalah, tapi Tuhan selalu ada di hati. Sama-sama kita akan pujian ini ketika ku hadapi Tuhan. Aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. sekali lagi tanpa pujian ketika ku hadapi kehidupan ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu Tuhan, Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah. sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Oh, janji-Mu, Janji-Mu seperti fajar pagi hari
Bapa. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu Bapa, dan ku tahu betapa dalam kasih, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Selamat pagi saudara-saudari, brothers dan sisters terkasih di dalam Tuhan. Satu sukacita dan satu kehormatan untuk saya bisa sharing firman kepada saudara-saudari sekalian hari ini. Namun sebelum kita masuk kepada firman hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mulai dengan doa. Mari kita berdoa saudara-saudari. Selamat pagi Allah Bapa, kami sangat bersyukur Tuhan, di mana pada pagi hari ini Tuhan Kau masih memberikan kita kesehatan Tuhan, kekuatan Tuhan, untuk kembali Tuhan berkumpul Tuhan, walaupun di dalam rumah kita masing-masing Tuhan, tapi kita bisa bersama-sama Tuhan menyanyi, memuliakan nama Engkau Tuhan, dan kembali mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Baru 1 minggu yang lalu Tuhan, kita diperingati Tuhan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Biarlah Tuhan kita masih mengingat dan masih ingin Tuhan terus mengerti Tuhan arti dan juga bagaimana kita harus meresponi kematian dan kebangkitan Kristus. Di pagi hari ini Bapa, biarlah saudara-saudari Tuhan membuka hati dan pikiran Tuhan untuk firman tentang pengampunan yang daripada Engkau Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan membagikan firman, biarlah setiap kata Tuhan yang keluar dari mulutku berasal daripada Engkau Bapa. Terima kasih Allah Bapa, kami berdoa hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, di pagi hari ini, di bulan April, kita memiliki topik atau tema yang baru. Topik apa yang kita akan mungkin kembali gali, mungkin masih terkait dengan topik bulan lalu. Bagaimana kita diingatkan untuk menerima pengorbanan yang diberikan Kristus di kayu salib. Topik kita adalah freedom in Christ atau freely pardon. Dan kita akan membacakan dulu, kita bersama-sama membaca di Yesaya 55 ayat 7 tentang topik tema kita di bulan ini. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepadalah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin, brothers and sisters. Firman yang begitu luar biasa, di mana kita diingatkan kembali tentang satu hal. Setelah kita melihat kematian Kristus, kebangkitan Dia, kita melihat ada satu poin lagi Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu pengampunan. Brothers and sisters, sharing saya akan seputar pengampunan Tuhan di dalam hidup kita. Dan langsung masuk ke dalam poin saya yang pertama dari Yesaya 55 ayat 7 ini. Bagaimana kita diingatkan kembali menerima pengampunan, receiving His forgiveness. Namun pertanyaannya, pengampunan yang seperti apa? Atribut pengampunan seperti apa yang kita dapatkan dari Tuhan? Jika kita baca kembali di Yesaya 55 ayat 7, kata yang dipakai di bahasa Ibrani adalah yarbeh, yang bahasa Inggrisnya abundantly, atau bahasa Indonesia berkelimpahan. Pengampunan yang Tuhan berikan kepada saudara-saudari begitu besar, berkelimpahan. Mengapa? Saya yakin dan percaya karena ini diberikan untuk kita semua. Tidak ada pengecualian. Untuk semua orang, untuk semua dosa, semua masalah, pengampunan ini diberikan kepada semua yang membutuhkannya. Nah, mungkin beberapa dari kita di sini bisa memikir bahwa, aduh, mungkin bukan saya. Wah, mengapa? Karena saya tidak begitu banyak dosanya, tidak begitu banyak masalah. Wah, saya mengingatkan satu perspektif tentang dosa di pagi hari ini.
Di mana mungkin kita, brothers and sisters, melihat dosa dari samping. Seperti grafik di sini, menghitung siapa yang lebih banyak berbuat dosa. Nah, ini sudut pandang manusia, tapi Tuhan, dia melihat mungkin dari atas, dari surga, dia melihat ke bawah. Yang dia lihat bukan siapa yang lebih banyak atau lebih sedikit, tapi dia hanya melihat siapa yang berdosa. Dengan itu saya percaya, brothers and sisters, kita semua memerlukan pengampunan Tuhan. Dengan demikian pengampunan yang diberikan begitu besar, abundant, berkelimpahan untuk kita semua. Kita baca ya di sini ada satu quotes, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni Tuhan. Namun tidak ada dosa yang terlalu kecil sehingga manusia tidak memerlukan pengampunan. Brothers and sisters, besar kecil, banyak sedikit, kita tetap membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Melanjutkan mungkin ke perspektif atau atribut yang kedua. Kita bisa selidiki di Roma 3 ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan. Karena semua orang telah berbuat dosa. Betul, kita semua telah berdosa. Dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yang pertama, kita menerima pengampunan Tuhan yang berkelimpahan, begitu banyak. Dan yang kedua, kita melihat di Roma 3 ini bahwa kita menerima pengampunan secara cuma-cuma. Freely, gratis. Nah, ngomong-ngomong yang gratis nih, brothers sisters. Siapa sih yang tidak suka kita dikasih hal yang gratis? Kalau sekarang kita beli barang ya mungkin harus ada gratisnya. Harus ada promonya, harus ada diskonnya. Kita semua suka yang gratis-gratis. Tetapi biasanya ya kalau misalnya kita lihat hal-hal yang diberikan secara gratis. Atau mungkin kita bilangnya, ini mah gratisan. Wah, langsung kadang-kadang kalau misalnya kita melihat diberikan hal yang gratis, kita merasa nilainya itu tidak berharga. Kadang-kadang, saudara-saudari, ini gratisan nih buat kamu aja. Atau ini ada bonus gratisan. Biasanya mungkin promo-promo ya dari perusahaan atau dari orang-orang yang jualan, dia berikan gratis. Dan bagi kita yang membeli, mendapatkannya ya bisa senang atau merasa ya biasa saja. Karena ini gratisan. Nah, tapi brothers and sisters, saya ingin cerita mungkin ada kadang-kadang kita mendapatkan suatu hal yang gratis. Tapi responnya lebih berbeda. Walaupun saya yakin anak kampus, anak single, apapun dikasih gratis pasti sangat bersuka cita. Amin. Tapi mungkin yang lainnya, kalau misalnya kita mendapatkan gratis, kadang-kadang mungkin tidak se-happy orang kampus dan singles. Tapi ada satu masa, brothers and sisters, di mana saya mendapatkan sesuatu yang gratis. Tapi respon saya bukan merasa itu hal yang biasa-biasa saja, tapi sungguh bersyukur. Ada satu waktu saya datang ke rumah saudara saya, di mana di masa itu saya memang sebetulnya lagi butuh earphone. Dan saya lihat rupanya saudara saya ini memiliki banyak koleksi earphone. Dan dia lihat saya memegang beberapa earphone di koleksi dia. Dan akhirnya tahu nggak, brothers and sisters, dia berikan secara gratis. Bukan sembarang earphone, bahkan earphone yang Bluetooth, yang wireless. Itu diberikan gratis secara cuma-cuma buat saya. Wah, saya langsung bersyukur, berterima kasih, thank you kok. Memang gratis, brothers and sisters, tapi mungkin saya tahu nilainya, bahkan saya tahu juga ini harganya berapa nih kalau misalnya dibeli online. Saya tahu bahwa earphone, headphone ini mahal. Jadi saya tahu, walaupun diberikan dengan gratis, saya tahu nilai di baliknya. Bahwa itu rupanya sungguh berharga untuk saya. Brothers and sisters, kadang-kadang jika kita diberikan hal yang gratis, kita melupakan nilainya. Atau mungkin hari ini di dalam kehidupan kita ada banyak hal-hal yang kita dapatkan gratis, tapi kita lupakan betapa penting dan besarnya rupanya nilai barang atau suatu hal itu. Saya memberikan satu gambar, saudara-saudari, yang saya doakan supaya saudara dan saudari tidak usah
mudah-mudahan tidak sampai ketemu atau menggunakan barang ini. Kita tahu di masa COVID banyak orang sakit. Dan di sini ada benda yang namanya ventilator. Mengapa brothers and sisters saya ingin angkat? Karena ventilator ini adalah alat bantu untuk orang yang terkena COVID untuk bernafas. Nafas brothers and sisters, yang biasanya kita dapatkan gratis secara cuma-cuma. Nggak ada yang harus bayar ya. Tapi saat hal itu tidak gratis atau saat kita mengerti rupanya nilai dari hal itu, kita memiliki rasa apresiasi. Jadi memang betul, Tuhan berikan pengampunannya secara gratis. Tapi tetap ada nilainya di balik itu. Mungkin perusahaan bisa memberikan kita promo gratis, tapi sebenarnya perusahaan yang membayar hal promosi itu. Jadi sebetulnya tidak ada yang gratis. Karena kita diberikan pengampunan pun dengan kondisi Yesus harus mati di kayu salib. Tapi untuk kita yang menerimanya, kita menerimanya dengan cuma-cuma, secara gratis. Mudah-mudahan saat kita melihat pengampunan saudara-saudari, kita melihat bagaimana Tuhan memberikan pengampunan itu secara berlimpah dan juga gratis untuk kita. Tapi bukan cuma sembarang gratis, tapi ada nilainya. Kita mengerti hal gratis dengan ada nilainya, kita lebih syukur, kita lebih berterima kasih. Dan ini poin saya yang pertama, receiving His forgiveness abundantly and freely. Nah, melanjutkan ke poin saya yang kedua, brothers and sisters. Setelah kita mengerti bahwa kita mendapatkan pengampunan, pasti pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kita meresponinya. Inilah poin saya yang kedua, responding His forgiveness. Setelah kita menerima pengampunan, kita juga harus meresponi pengampunan yang Tuhan berikan. Namun meresponnya dengan cara apa? Mungkin kita berpikir. Yang pertama, ada satu cerita di Lukas 7. Kita bisa lihat gambarnya bahwa ada seorang wanita yang menyeka kaki Yesus dengan minyak, dengan rambutnya, dengan tetesan air matanya, membersihkan kaki Yesus. Dan kita akan membaca di Lukas 7 ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Those who are forgiven much will love much. Those who are forgiven little will love less or little. Respon yang kita harus berikan kepada pengampunan Kristus adalah dengan kasih. Responding His forgiveness with our love. Kasih kita kepada Tuhan. Saya ingin tanyakan kepada saudara-saudari di sini. Apa alasan kita mengasihi? Apa alasan kita melayani? Apa alasan kita memberi? Apakah untuk diri sendiri? Apakah untuk kita bisa dikasihi orang lain juga? Atau alasan kita mengasihi, terutama mengasihi Tuhan, adalah karena kita mendapatkan pengampunan atas dosa kita. Terkadang kita lupa meresponi pengampunan Tuhan. Kita sibuk ke acara, kita sibuk ke perayaan Paskah, kesibukan kita sehari-hari, tapi kita lupa kembali bahwa kasih atau pengampunan yang Tuhan sudah berikan patut diresponi. Dan kita harus responi dengan kasih yang juga sama besarnya kepada Tuhan. Selain kasih, brothers and sisters, saat kita mungkin membaca lagi di Yesaya 55 ayat 7, saya akan bacakan kembali. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Respons yang kedua, saudara-saudari, adalah bukan hanya dengan kasih, tetapi lebih serius adalah dengan pertobatan kita.
pengampunan yang diberikan harus membuahkan pertobatan. Untuk kita meninggalkan dosa-dosa dan kehidupan kita yang lama. Inilah mengapa Yesus memberikan kesempatan untuk kita hidup yang baru. Untuk meninggalkan dosa-dosa dan kehidupan lama kita. Kembali lagi saya ingin tanyakan saudara-saudari, apakah kita masih radikal untuk terus bertobat? Atau kita mulai melupakan bahwa saat kita menerima pengampunan, kita merasa itu bukan hal yang spesial dan kita tidak meresponinya dengan serius. Dan mungkin yang terakhir saudara-saudari, kita berpikir bahwa sulit untuk bertobat. Pasti sulit, brothers and sisters. Tidak gampang. Namun saya ingin memberikan satu firman yang mudah-mudahan akan memberikan semangat kepada saudara-saudari. Kita baca di Roma 8 ayat 11. Dikatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Apa maksud dari ayat ini? Terkadang kita merasa untuk bertobat itu sulit. Kita tidak cukup kuat untuk mengubah karakter kita, memaafkan orang, meninggalkan dosa. Namun Roma 8 ayat 11 mengatakan bahwa roh yang sama yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian, yang sangat mustahil mungkin orang-orang pikir ya, luar biasa, miracle. Tapi roh yang sama hidup di dalam kita. Maksudnya apa? Kekuatan yang sama yang membangkitkan Yesus dari mati, hal yang mustahil, itu sekarang berada di dalam diri kita. Roh itu hidup di dalam diri kita sekarang. Dan dengan itu, kita mendapatkan kekuatan untuk bertobat, meninggalkan dosa-dosa dan kehidupan kita yang lama. Brothers and sisters, kita juga harus meresponi pengampunan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Dengan cara apa? Kita harus meresponi pengampunannya dengan kasih. Dengan kasih kita kepada Tuhan. Dan juga dengan pertobatan dari dosa dan kehidupan lama kita. Inilah 2 poin yang saya ingin bagikan. Yang saya dapatkan dari Yesaya 55 ayat 7 ini. Di mana yang pertama kita menerima pengampunan. Dan yang kedua kita diminta untuk meresponi pengampunan tersebut. Dan lebih spesifiknya saudara-saudari, pengampunan yang diberikan Tuhan itu sungguh berlimpah. Begitu besar. Kita semua membutuhkannya, tidak ada yang luput dari dosa. Dengan itu Tuhan berikan secara berkelimpahan untuk semua, untuk setiap dosa-dosa kita. Namun juga Tuhan berikan itu secara cuma-cuma atau secara gratis. Namun kita mengerti sekarang, hal itu gratis tapi nilainya begitu besar. Wah, ini bukan hal gratis yang gratisan, tapi hal gratis yang nilainya, jika kita ukur, jika kita lihat, begitu luar biasa untuk kita. Dan meresponi Tuhan atau meresponi pengampunannya harus dengan kasih. Harus kembalikan dengan kasih kita kepada Tuhan. Dan yang kedua dengan pertobatan dari dosa-dosa dan hidup kita yang lama. Sekian sharing saya, brothers and sisters. Mudah-mudahan firman Tuhan membantu, tertanam, dan berbuahkan aksi-aksi di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Sekarang, saudara-saudari, adalah saatnya kita untuk mengambil komuni. Namun sebelum kita makan roti dan minum anggur, saya mendapatkan kesempatan untuk sharing sedikit dari kisah hidup saya dan apa arti salib, kematian, kebangkitan, dan pengampunan dosa dalam hidup saya. Mungkin sedikit perkenalan kembali. Saya anak bungsu dari 3 bersaudara dan
Kebetulan kedua orang tua saya adalah pelayan atau pendeta di jemaat GKDI Jakarta. Jadi dari kecil saya dididik dengan latar belakang Kristen, dan saya mungkin tumbuh sebagai anak yang merasa dirinya tidak banyak berbuat dosa atau tidak nakal. Karena mungkin didikan dan apa yang saya dapatkan dari orang tua justru membuat saya merasa diri saya tidak banyak melakukan dosa. Namun semua itu berubah saat saya masuki umur remaja, di mana dosa dan godaan semakin banyak, tetapi lebih berubah setelah saya dibimbing dan belajar Alkitab. Firman akhirnya memperlihatkan segala dosa saya, yang dilihat, yang tak terlihat, dan yang ada di dalam hati saya. Firman mengajarkan saya akan kematian dan kasih Yesus di kayu salib yang mampu mengampuni dosa-dosa saya. Singkat cerita, saya pun mengambil keputusan untuk menjadi murid Yesus dan memberi diri dibaptis. Namun sampai sekarang, saudara-saudari, saya percaya saya harus terus meresponi kasih Kristus supaya saya terus mengingat dan terus Tuhan ubahkan. Salah satu respon yang saya lakukan akhir-akhir ini adalah di bulan April ini, dalam bentuk respon kepada kasih dan pengampunan Tuhan, saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan secara full time. Bukan hal yang gampang, masa depan, karir, umur saya yang masih muda, impian saya di dunia, apa kata orang. Namun ada satu ayat di Matius 9 ayat 35-38 yang sangat menguatkan saya. Dikatakan demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara-saudari, saya merasa kadang-kadang sayalah, atau saat itu sayalah domba yang hilang, yang lelah. Dan akhirnya saya merasakan belas kasihan atau compassion dari Tuhan. Kemudian ayat 37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ayat inilah yang menggerakkan hati saya untuk meresponi kasih Tuhan dan pengampunannya yang begitu besar. Kasih Dia yang begitu besar saya bisa rasakan dari keluarga yang Dia berikan, teman-teman, jemaat, lewat jatuh bangunnya hidup saya, dan bahkan kehidupan yang Dia berikan sampai saat ini. Saya tersentuh oleh belas kasihan Tuhan atau compassion, dan itulah yang menjadi motivasi saya untuk juga membagikan dan menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Tidak ada waktu yang pas untuk masuk ke pelayanan, tidak ada yang siap, namun saya ingin melangkah dengan iman untuk meresponi kasih Dia. Saya percaya bukan saya meninggalkan dunia dan semua isinya, namun saya mempercayakan hidup saya kepada yang mempunyai dunia. Mari kita renungkan dan kembali mengingat segala hal yang Tuhan sudah berikan, dan jadikan itu motivasi dan respon kita untuk mengasihi dan memberikan aksi radikal kepada Tuhan. Demikian keyakinan saya, respon saya oleh kasih yang Tuhan buktikan di atas kayu salib. Amin. Sekarang saudara-saudari, saya ingin mengajak kita untuk mempersiapkan roti dan anggur di rumah.
Dan saya akan membantu memimpin komuni kita pada pagi hari ini. Saya akan bacakan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari kita ambil cawan kita. Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudari, kematian Kristus memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita. Mari kita senantiasa meresponinya dengan kasih dan pertobatan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kita diingatkan atas kematian Engkau di kayu salib. Bagaimana itu menjadi lambang kasih dan pengorbanan terbesar untuk kita semua. Dan pagi hari ini Tuhan kita bisa mendengarkan firman dari Yesaya 55 Tuhan, bahwa pengorbanan yang Kau berikan diberikan secara berlimpah dan cuma-cuma Bapa. Namun saya yakin dan percaya Kau juga ingin kita meresponi pengampunan tersebut Bapa. Bantu Tuhan untuk setiap saudara-saudari Tuhan, untuk tidak lupa meresponi pengampunan yang Kau berikan Bapa. Saya sangat bersyukur Tuhan, begitu besar kasih Engkau Tuhan untuk hidup kita. Dengan itu Tuhan bantu kita untuk juga bisa mengasihi Engkau dan orang lain sama besarnya Bapa. Bantu kita Tuhan untuk bisa bertobat meninggalkan hidup kita yang lama. Dan di firman mengatakan bahwa roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian sekarang juga hidup di dalam kita. Biarlah ini menjadi iman kita Bapa untuk bertobat, untuk berubah, bahwa tidak ada yang mustahil karena kasih Engkau begitu besar. Terima kasih Allah Bapa, berkati setiap saudara-saudari di sini, berikan kesehatan setiap saudara-saudari, keluarga kami Bapa, lingkungan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan atas kasih dan pengampunan Engkau. Kami berdoa hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan satu pujian. Anak Allah, Yesus namanya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang
hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sama-sama kita akan pujian ini, anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Come on. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, Tuhan. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, Tuhan Yesus kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kau beri kesempatan, Kau beri keselamatan, Kau berikan aku rasa aman. Kau dengar teriakanku, Kau datang sembuhkanku. Kau sumber dari segalanya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Persembahkan syukur kepadanya, kuduslah Tuhan.
bagi